Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya udah lama nggak nge-review produk Lucid ya. Ya sebelumnya kita cek produknya rata-rata goib. Ya kali ini ready stock lagi dan akhirnya kita bisa bahas impact range-nya yang ya tipenya masih sama, tapi ini tuh Gen 2-nya. Ya ini tuh adalah impact range LH500 yang viral sebelumnya ya. Dan ya untuk Gen 2-nya ini ya kira-kira seperti apa upgrade-nya, makin mantap atau downgrade ya. Ya, jadi di video kali ini akan kita cobain. Secara harga juga masih sama ya, di saat semua serba naik, ya dia harganya masih standar, masih sama dengan versi satunya. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita unboxing, kita lihat seperti apa unitnya. Ya, langsung aja kita cekkan. Nah, dari segi packaging juga ya ini tuh upgrade ya. Ini covernya udah ya lebih rigid jauh sih dari yang sebelum-sebelumnya. Ini ada embosannya Lucid dan ya seperti ini ya. Nah, seperti itu aja, nggak ada keterangan apapun. Langsung kita cek aja, kita lihat unitnya seperti apa. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada surat-surat. Dari segi kartu garansi juga. Nah, ini tuh udah diganti ya. Nah, seperti ini. Warranty card-nya ya ini lebih serius sih kalau saya nilai. Dan selanjutnya ini juga ada keterangan-keterangan ya seperti ya katalog gitu ya, dan keterangan-keterangan bahwasanya nah ini peringatan-peringatan dan lain-lain seperti ini. Ya sepertinya ini nggak usah kita bahas lagi, kita kesampingkan aja dulu. Dan selanjutnya di sini bisa kita lihat ada, nah udah dapet mata kunci sok ya. Ini tuh udah si Armo. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini dia untuk brandnya sendiri udah dari Lucid si Armo 17 mili. Dan selanjutnya kita coba lihat ini ada ukuran berapa lagi ya. Ini 19 dan satu lagi ini ukuran 21 mili ya. Nah jadi ya benar ya, mereka tuh udah produksi semuanya sendiri, sampai kunci-kunci soknya juga ini tuh brandnya dia udah Lucid. Ya, selanjutnya di sini juga ada pin locknya ya seperti ini dan karet penahannya. Ini kita kesampingkan dulu. Dan selanjutnya, nah kita dapat charger yang ini tuh udah di upgrade juga. Build quality-nya di atas rata-rata generik ya. Ini udah keren ini. Dan outputnya sendiri dia udah 2 ampere. Keren. Ya, mantep lah. Masih LXT ya tentunya, untuk soketnya dia nggak berubah. Dan selanjutnya nah ini ada baterai. Nah ini yang bikin penasaran ya, untuk baterainya sendiri mereka itu udah membuat sendiri untuk sel baterainya yang katanya itu selnya udah setingkat seperti IV dan kawan-kawan ya. Jadi ya mereka memang serius untuk kedepannya semua itu diproduksi sendiri agar kualitasnya terjamin dan biaya produksinya lebih rendah. Mantap ya. Daripada penasaran ya, ini kita bongkar aja, kita mau lihat selnya seperti apa. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk BMS-nya ya masih yang oke punya, sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada 3 MOSFET dan rapi sekali ya pengerjaannya. Udah nggak ada kabel sedikit pun ya. Jadi dia di sini ada indikator baterainya di kanan dan di kiri. Ya, untuk kerapian, build quality ini tuh pengerjaannya oke sekali. Dan ya, nah seperti ini ya untuk selnya sendiri. Wah, ini kalau kita perhatikan ya beneran dong, brandnya itu Lucid. Nah kita deketin, nah teman-teman bisa lihat ya. Ya ini Lucid 20AH seperti ini. Gila gila, memang wah keren sih kalau saya nilai. Ya dari segi build quality, grade-nya ini bisa saya bilang sih ya mirip-mirip ya dengan yang punya Panasonic ataupun yang EVO yang sebelumnya dipakai oleh Lucid ini. Ya next mungkin kita akan review khusus untuk baterainya ya, kira-kira seperti apa performanya. Ya yang jelas sih dari tampilan dan fisiknya ini kalau saya nilai ya ini udah benar-benar meyakinkan sekali. Oke, ini kita bungkus saja kembali. Oke, ini kita kesampingkan dulu dan selanjutnya tinggal unit ya. Dan ya ini untuk boxnya udah kosong, kita kesampingkan dulu.
Oke, sekarang kita cek untuk unit utamanya ya. Nah, seperti ini ya. Bentuknya lebih compact dan lebih fresh ya. Mantap sekali. Iya, 600 Nm ukuran segini ini tuh udah tergolong ya compact nih. Harusnya ini tuh ya 350 sampai 450 Nm ya kalau ukuran segini. Tapi ini di spek 600 ya udah mantap sekali. Ya secara build quality ini tuh masih sangat oke sekali ya, sama dengan sebelum-sebelumnya. Ini tuh rapi, rigid, dan penempelan-penempelan rubbernya juga ini tuh oke. Ini yang hitam rubber ya. Ini juga handle-nya dia ada rubberized seperti ini bertekstur, dan gripnya ini enak sekali. Dan untuk plastik-plastiknya juga, nah teman-teman bisa nilai sendiri lah. Ini ada embosannya Lucid BL ya, ada sablonanya, dan di sini ada bumpernya. Dan ya secara spek di sini bisa kita lihat ya, LH500 dia brushless motor, dan dia speknya di 2800 rpm, dan dia maksimal torsinya di 600 Nm seperti itu. Ya dari hammernya kelihatan ya, ini tuh lebih gede. Untuk anvilnya masih sama ya di setengah. Dan kalau kita lihat untuk menu-menunya ya sepertinya kita mesti pasangin baterainya dulu. Kita coba triggernya. Ya ini tuh responsif, ini yang saya suka ya. Biasanya produk-produk generik itu pasti dia lemot. Nah ini udah tergolong oke. Nah kalau kita lihat di sini untuk ring lightnya udah mantep ya, udah di sekeliling anvilnya seperti ini, dan di sini ada forward reverse-nya, dan ya di sini ada trigger, dan kalau kita lihat di sini ada indikator baterai, dan ya ada speed selektornya. Ini yang paling tinggi ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Kalau ke kiri biasa dan auto. Ya seperti itu ya. Dari segi fisik sih masih oke ya, masih sama seperti yang sebelumnya. Rigidnya itu ya bisa dibilang udah sangat mantap sekali, nggak ringkih gimana gitu. Dan ya bentuknya ini sedikit saya rasakan lebih compact dari yang versi sebelumnya. Keren sih. Di sini ada EC ya, dan ya seperti itu aja. Ini ada keterangannya Lucid brushless motor. Oke, sebelumnya kita cek RPM dulu ya, apakah real dengan speknya. Kita coba teskan aja. Ya, kita coba speed yang paling tinggi ya. Ya, 2825. Nah, di sini keterangannya 2800 ya. Itu artinya dia udah sesuai dengan speknya, udah mantap sekali. Bahkan di atas dari spek yang ditulis. Oke, langsung kita teskan ke baut roda pickup ya, atau mobil-mobil pribadi. Ya, ini tuh ukurannya dia di 21 mili ya, dan saran torsi ini di 107 Nm. Ya, kira-kira secepat apa? Pastinya gampang dong. Kita kencangkan dulu ya di 107 Nm. Nah, di 107,5 ya. Oke, kita teskan secepat apa. 1, 2. Ya, gampang sekali ya. Nah, kita lanjut untuk mobil Canter yang roda 4 ya. Ini untuk bautnya udah lebih gede. Ini dia 26 mili. Dan ya saran torsi di 350 Nm. Kira-kira secepat apa? Kita kencangkan di 350 Nm. 350 Nm. Oke ya, 350. 1, 2. Ya, gampang sekali.
Oke, lanjut kita ke kanter yang 6 roda ya. Ini untuk ukuran bautnya lebih gede, dia di 41 mili sama seperti Puso, tapi dia asnya lebih kecil ya. Ini saran torsi di 550 nih. Ya harusnya gampang aja ya, karena kan speknya 600. Ya kita coba teskan di 550 Nm. Oke ya, 550 Nm. Oke, kita hajar 550 secepat apa? 1, 2. Ya, lumayan berat ya, tapi masih bisa. Oke, sekarang kita tambah ya menjadi 600 Nm sesuai spek yang tertera. Tapi untuk ukuran bautnya ini udah nggak memadai ya. Kita pindah aja ke baut Puso yang ini sebenarnya sarannya di 1500, tapi kita step by step aja. Ya, kita bikin 600 Nm. Nah, di 600 Nm ya. Oke, kita gas 600 Nm, mampu atau enggak? 1, 2. Ya, bisa ya. Dan ya kita coba tambah ya. 50 menjadi 650. Nah, di 660. Enam ratus enam puluh, 1, 2. Ya, bisa ya. Nah, kita tambah lagi 50 ya, step by step aja menjadi 700 lah. 705 Nm ya. Oke, 705. 1, 2. Ya, masih bisa ya. Kita tambah lagi 50 ya menjadi 750. Nah, 750 Nm. Tujuh ratus lima puluh, 1, 2. Masih bisa. Kita tambah lagi ya, 50 lagi menjadi 800. 810 ya. Oke, 810. 1, 2. Oke, gampang. Nah, kita tambah 50 lagi ya menjadi 850. 855 Nm ya. Delapan ratus lima puluh lima. 1, 2. Masih bisa ya, gas terus. Kita siksa, kita tambah 50 lagi menjadi 900 ya. Nah, ini di 900 Nm. 900 Nm. 1, 2.
Ya masih bisa ya, walaupun udah rada-rada maksa, tapi kita gas terus semana mampunya. Kita tambah 50 lagi, 950 Nm. 960 ya. Oke ya, 960. 1, 2. Ya udah berat ya. Ya, 960 sepertinya udah nggak memungkinkan ya. Sebenarnya kalau dipaksain bisa, tapi ya udah nggak worth it sih kalau dipaksain. Ya, itu aja sih kalau dari kapasitas yang tertulis di sini, itu aja udah peningkatannya udah gila ya, udah di atas spek. Nah, sekarang kita cek untuk suhunya. Nah, di 44, 53, 53, 45 ya. Untuk suhu sih bisa dikatakan ya lumayan anget ya, tapi itu wajar karena kita paksa juga. Dan untuk baterainya sendiri, nah masih utuh ya. Ini dari awal kita tes sampai sekarang belum ada kita ganti, dan ya awet ya untuk baterainya. Mantap sih. Ya oke ya, itu tadi untuk hasil uji cobanya. Lagi-lagi ini bisa saya katakan mantap sekali ya, over spek. Ya, dari speknya di sini kalau kita cek ya, dia itu tulisnya di 600 Nm. Ya, tadi udah kita cobain ya, bisa dibilang di atas 900 ya. Sebenarnya kalau dipaksain ya mungkin 1000 Nm itu bisa. Ya, kalau kita bandingkan dengan gen pertama sih sebenarnya ya kemarin itu sempat nyaris di 1000 ya, bahkan 1000, tapi itu kan kita paksain. Ya, secara feeling dan tenaga ini kalau saya rasakan sih ya lebih kurang ya sama persis sih dari segi performa dan tenaga. Ini tuh ya mirip dengan yang gen satunya. Tapi yang saya suka di sini upgrade-nya dari segi body ya, bodinya itu lebih compact, lebih simple, dan secara bentukan sih ya kalau saya nilai ini tuh lebih mantep aja gitu, lebih suka yang Gen 2 ini. Nah, ditambah lagi ya ini bisa kita lihat ya dari segi chargernya ini tuh udah di upgrade, dari covernya udah di upgrade, dan yang saya salut itu baterainya. Ya, baterai Lucid ini juga katanya mereka lagi mengembangkan sel baterai milik mereka sendiri ya. Tadi udah kita cobain juga. Selnya brandnya itu Lucid. Ya memang sih perlu pembuktian, mungkin next akan kita adu head to head dengan baterai Lucid yang menggunakan sel IP sebelumnya. Tapi tadi aja udah bisa kita lihat ya, dari powernya udah berasa sih, dan dari keawetannya juga ya itu tadi teman-teman bisa lihat ya, nggak berkurang satu titik pun setelah kita cobain yang waktunya itu cukup panjang. Dan kabarnya juga mereka lagi ngembangin baterai yang 21700 ya, yang tabless ya. Itu gila sih kalau memang nanti terrealisasi kan. Ya kelihatan ya kedepannya Lucid ini bakal seperti apa, udah kebaca secara keseriusannya. Kita tunggu aja, mantep. Ya jadi mungkin itu aja ya pembahasan kita untuk produk Lucid yang LH500 Gen 2 ini. Overall sih kalau kita nilai dari kelengkapannya dan upgrade-nya ya ini di harga yang sama bisa dikatakan ya ini tuh bisa dikatakan lebih worth it lagi ya dari generasi yang sebelumnya. Mantep, keren ini. Oke lah, mungkin itu aja pembahasan kita. Kalau teman-teman ada masukan, kritikan ataupun saran ya silahkan tambahkan aja di kolom komentar. Ya, kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.